Ada sukacita? Mari kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita dudukkan sekarang. Bapak yang baik, terima kasih buat pagi yang sangat indah ini Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh hadir di tempat ini dengan hati yang sukacita. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang mau hadir di tempat ini Tuhan. Kiranya pimpin langkah mereka Tuhan, kiranya mereka boleh hadir di tempat ini. Dan juga kita kami berdoa juga untuk saudara kami yang mungkin tidak bisa hadir di tempat ini Tuhan, mungkin dalam beban berat, sakit atau apapun kami tidak tahu Tuhan, biarlah Tuhan yang menjamah mereka di sana. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai pada pagi ini, kiranya Engkau curahkan Roh Kudus di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
hati kami Tuhan. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, kami mau menyerahkan diri kita Tuhan, kami mau meninggikan, memuliakan nama-Mu di surga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai ibadah pagi ini, kiranya Engkau yang pimpin Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap apa yang kami naikkan, apa yang kami pujikan boleh menyenangkan-Mu, boleh menjadi dupa yang harum. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin.
mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Sempurna di dalam kelemahanku.
seberapa banyak musuh yang berusaha menjatuhkan dan melemahkan kami. Kami tahu Tuhan, Engkau yang berperang ganti kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Tiba saatnya kami duduk diam mendengarkan kebenaran-Mu. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang menyampaikan. Biarlah kami sama-sama diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan. Kami ingin percaya Engkau bertata di atas setiap pujian kami. Dan apa yang kami beri untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan, melalui puji-pujian kami, melalui suara kami, melalui alunan musik yang kami naikkan, melalui sorak-sorai kami, berkenan di hadapan Engkau Bapa. Amin. Terima kasih Yesus, segala kuasa yang bukan daripada Engkau yang mencuri benih kebenaran-Mu, kami tolak hancurkan di dalam nama Yesus, sehingga Roh Kudus ada di tempat ini memenuhi kehidupan kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya. Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Luar biasa ya. Jadi nama Tuhan semua karena kebaikan dan kasih anugerah Tuhan kita ada hingga saat ini. Ya, puji nama Tuhan. Melayani dengan sebuah komitmen. Ya, nanti kita akan melihat poin yang disiapkan oleh multimedia. Bagaimana sebuah tema yang begitu sangat luar biasa. Sebuah tema yang mengajarkan kepada kita untuk berkomitmen dalam sebuah pelayanan. Nah, kalau kita berbicara mengenai sebuah pelayanan, kita akan masuk kepada dua sisi seperti Marta dan Maria. Ini sebelum kita masuk ke PowerPoint-nya, bahwa membicarakan apa yang kita dengar pada pagi hari ini, kalau kita berbicara mengenai sebuah pelayanan, itu jelas ada yang namanya melayani pekerjaan Tuhan, ya, ada yang namanya melayani Tuhan. Ini dua hal yang berbeda. Contoh di Alkitab sudah menjelaskan tentang Marta dan Maria. Tidak ada yang salah di antara Marta dan Maria. Semua benar di hadapan Tuhan. Tetapi menjadi sebuah pengharapan bagi kita bahwa ada kalanya kita melayani pekerjaan Tuhan. Seperti apa? Seperti saat ini. Kita datang, ya, kita memuji Tuhan, yang melayani di altar kudus Tuhan, itu melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi ketika seseorang datang secara pribadi, secara personal di hadapan Tuhan, di dalam doa, baik itu di rumah, baik itu ketika dia ada di mana saja, itu berbicara mengenai sebuah hubungan pribadinya dengan Tuhan. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar apa yang dimaksud dengan melayani dengan komitmen. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai ayat ke-28, kita sama-sama membaca, semuanya ada di PowerPoint Bapak Ibu. Ya, kita akan baca 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. Saya akan membaca ayat yang ganjil, ayat yang ke-23. Saya meminta bantuan Bapak Ibu membaca ayat yang ke-24, yang genap. Kita akan saling bersaut-sautan hingga ayat yang terakhir, ayat yang ke-28. Amin. Ya. 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Ayat 24. 5 kali aku disesat orang Yahudi, setiap kali 50 kurang 1 jumlah. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya orang-orang, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeli lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan tanpa pakaian. Dan
dan tidak menyederhanakan lagi urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Amin. Kalau Bapak Ibu baca gitu ya, Paulus memiliki sebuah komitmen yang begitu luar biasa dalam hal sebuah pelayanan. Dia setia, ya kan? Kalau di sini dilihat dia mengalami aniaya secara verbal, ya kan? Dia juga mengalami aniaya secara fisik. Enggak cuma itu saja. Di situ jelas dikatakan dia pernah mengalami yang namanya lapar dan dahaga. Berarti dia pernah ada di kondisi yang maaf, enggak punya apa-apa. Namun dijelaskan bahwa di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, di tengah-tengah hal yang seperti itu, dia tetap berkata mau melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Dia tetap berkomitmen, dia tetap setia, walaupun dia tahu di depan banyak ancaman yang membahayakan nyawanya. Dan saya tidak percaya Bapak Ibu, kita semua yang ada di sini adalah orang-orang dengan pribadi-pribadi yang sama seperti Paulus. Mungkin dalam pelayanan kita tidak mengalami seperti Paulus. Kita mungkin tidak pernah mungkin ya mengalami aniaya secara verbal, secara fisik, ya. Tetapi kita belajar dan kita tahu kita adalah pribadi-pribadi yang tetap setia sama Tuhan. Ada amin? Amin. Mau hujan sederas apapun, mau banjir seperti apapun, kita tetap melayani Tuhan. Dan Bapak Ibu adalah pribadi-pribadi yang seperti itu. Saya tidak meragukan. Namun kita akan belajar apa saja sih yang bisa menggoyahkan komitmen seseorang ketika dia melayani Tuhan. Ini yang penting. Apa saja yang menjadi hal yang membuat seseorang yang dulu awalnya setia, yang dulu awalnya taat, dulu awalnya berkomitmen, bisa saja dia berubah. Nah, nanti ke depan kita akan belajar tentang itu. Tetapi kita belajar dulu bahwa kita tahu bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang berkomitmen di dalam Tuhan. Apakah melayani Tuhan seperti yang ada di dalam altar kudus? Enggak. Jemaat pun melayani Tuhan. Ketika kita bersorak-sorai, ketika kita memuji Tuhan, kita pun melayani dan mengagungkan Tuhan yang maha luar biasa. Karena itu pada pagi hari ini kita tanamkan dalam diri kita bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang selalu dan selalu berkomitmen di hadapan Tuhan. Saya pernah mengalami aniaya secara fisik. Itu mungkin terjadi tahun 1998, 99. Ya, ketika terjadi sebuah kerusuhan di gereja kami, saya nggak menyebutkan. Ya memang cuma satu kali dipukul, tetapi itu sudah yang namanya penganiayaan. Memang nggak seperti Paulus yang harus dirajam, didera dan sebagainya. Ada beberapa orang yang mengalami kondisi seperti itu. Saya, ya puji Tuhan, cuma dipukul sekali, gitu kan. Tetapi itu penganiayaan. Apakah ada di antara kita seperti itu pada pagi hari ini? Saya juga nggak tahu. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah kita belajar untuk menjadi pribadi yang tetap setia kepada Tuhan. Amin. Kenapa? Karena Paulus sudah memberikan contoh kepada kita. Rasul-rasul yang lain juga sudah memberikan contoh kepada kita. Bagaimana mereka harus meninggal dengan cara yang tidak layak. Hanya untuk apa? Tetap setia kepada Tuhan. Hanya untuk apa? Untuk bagaimana Injil itu bisa disebarluaskan kepada seluruh dunia. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar Bapak Ibu. Poin yang pertama yang saya catat di sini, apa yang bisa menggoyahkan komitmen seseorang di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah ajaran palsu dan nabi-nabi palsu. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat ke-30 dan 31 saya akan bacakan bagi kita semua. Ini pun tulisan Rasul Paulus. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran-ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Sampai di situ dulu. Kalau Bapak Ibu baca keseluruhan dari ayat ini, perikopnya itu berbicara mengenai perpisahan Rasul Paulus dengan jemaat di Efesus. Jadi
Rasul Paulus hendak meninggalkan jemaat Efesus yang dimana dia melayani jemaat itu begitu luar biasa. Jemaat sangat mencintai dia, tetapi karena panggilan tugas pelayanan, Rasul Paulus juga harus pergi ke tempat lain mengabarkan kebenaran firman Tuhan, dan Rasul Paulus harus berpisah dengan jemaat Efesus. Namun sebelum jemaat Efesus ditinggal oleh Rasul Paulus, pesannya kepada jemaat itu adalah ini: ingat akan ajaran-ajaran palsu. Saya tidak percaya Bapak Ibu, poin yang pertama ini juga datang kepada kita pada pagi hari ini. Oke, dalam satu hari saja, kita nggak usah bilang dalam satu minggu, satu hari saja, 24 jam. Kita istirahat 6 sampai 8 jam, 6-7 jam, 7-8 jam. Kepotong ibadah 2 jam, 10 jam, 12 jam, kita di luar sana Bapak Ibu. Saya tidak percaya ketika seorang hamba Tuhan yang dipercaya menyampaikan kebenaran firman Tuhan di mimbar ini, mereka adalah hamba Tuhan yang menyampaikan betul-betul kebenaran firman Tuhan. Betul ya? Saya nggak ragukan itu. Saya 2 kali di sini menyampaikan firman Tuhan, berarti Bapak dan Ibu Gembala sudah mensortir apa yang saya sampaikan itu baik dan benar. Tetapi bagaimana 12 jam Bapak Ibu ada di luar sana? Kita nggak selamanya di gereja, betul? Nggak selamanya, apalagi yang masih muda-muda ini, kita nggak selamanya. Apa yang kita dengar melalui gadget kita, atau mungkin ada orang yang ngomong secara langsung. Karena itu firman Tuhan mengajarkan di ayat ke-30, sebab itu jaga. Ini penting Bapak Ibu. Poin yang kedua, atau poin yang pertama yang saya sampaikan di ayat ke-31, sebagai orang percaya, pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bahwa berjaga-jagalah. Dan ini menjadi sebuah perhatian bagi Rasul Paulus. Hal yang sama juga dia sampaikan kepada jemaat di Kolose, kepada jemaat yang lain, bahwa ingat, hati-hati akan ajaran-ajaran palsu. Kenapa? Ketika kita memasuki ajaran itu di dalam hati, tanpa kita sharing dulu, tanpa kita filter dulu, kita bisa lama-lama komitmen kita mulai goyah sama Tuhan. Terus bagaimana caranya Pak? Ya berjaga-jaga. Melalui apa? Melalui kedekatan Bapak Ibu dengan Tuhan. Melalui dengan banyaknya Bapak Ibu dan saya membaca kebenaran firman Tuhan. Itu saja. Kenapa? Karena Tuhan pasti akan mengcover kita, akan melindungi ketika ada yang berusaha menarik kita meninggalkan Tuhan. Kalau mungkin ada beberapa hal yang Bapak Ibu kurang paham, kurang mengerti akan kebenaran firman Tuhan, saya kira percaya 24 jam gitu ya, Bapak dan Ibu Gembala atau pelayan yang lain siap menerangkan akan hal itu. Tanpa kita harus ke rumah, kita bisa telepon ataupun melalui hal yang lain. Tapi pada pagi hari ini saya ingin memberikan perhatian kepada Bapak Ibu. Saya ingin menekankan bahwa berhati-hati tentang ajaran palsu ini. Enggak cuma zaman sekarang saja ada ajaran palsu, zaman dulu pun sudah ada. Dan Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Efesus, ingat, di antara kamu, artinya apa? Akan ada yang bangkit di antara kamu. Artinya apa? Artinya penyesat itu akan muncul dari kita sendiri, dan itu berbahaya. Jika seseorang tidak berjaga-jaga, jika Bapak Ibu dan saya tidak memperlengkapi diri kita dengan kebenaran firman Tuhan, jangan sampai kita yang dulu setia sama Tuhan, jangan sampai dulu kita yang begitu taat kepada Tuhan, jangan sampai dulu yang kita menggebu-gebu kepada Tuhan, lama-kelamaan tergerus dan akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Amin. Ini perhatian Paulus. Paulus yang sudah hebat dalam hal pemikirannya, ya kan? Dia murid guru besar Gamaliel, yang bagaimana dia itu sangat luar biasa pada saat itu, berbanding terbalik dengan rasul-rasul yang lain. Saya kira tulisannya adalah tulisan yang begitu luar biasa. Tingkatnya itu melebihi, kalau saya boleh berbicara, tingkat tulisannya itu berbeda dengan Petrus. Kenapa? Petrus tulisannya sederhana,
Tetapi Paulus luar biasa tulisannya. Kenapa? Karena dia memiliki intelektual yang tinggi, dia memiliki kecakapan yang tinggi, dia memiliki kepintaran yang tinggi. Jadi dia tahu, oh jangan sampai seseorang yang sudah setia, jangan sampai seseorang yang sudah berkomitmen mau melayani Tuhan tergerus karena ajaran-ajaran palsu. Nampaknya ajaran itu menuju Kristus, tetapi sedang membelokkan kita kepada yang lain. Karena itu pada pagi hari ini Bapak Ibu, kita tetap selalu membangun hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Itu yang penting. Ada kala di mana manusia itu terbatas menolong kita, tetapi Tuhan kita tidak terbatas. Amin. Ada kala orang yang kita anggap bisa menolong kita mungkin masalah itu tenang, backupku bisa, gitu ya kan. Tetapi yang namanya manusia itu terbatas. Tetapi ketika Tuhan yang menjadi backup kita, ketika Bapak Ibu datang berseru kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan memberikan pertolongan. Di saat manusia sudah menyerah, Tuhan tidak akan pernah menyerah dalam kehidupan kita. Karena itu pada pagi hari ini Bapak Ibu pastikan kehidupan kita mendapatkan asupan kebenaran firman itu yang baik. Melalui apa? Melalui kita sendiri membaca kebenaran firman. Saya suka perkataan Ayub. Dia berkata seperti ini, aku dulu mendengar Tuhan itu dari kata orang lain. Berarti dengan kata lain, Ayub ini belum mengalami Tuhan sendiri secara pribadi. Dia setia, iya. Dia berkomitmen, iya. Dia tidak melakukan yang jahat di mata Tuhan, iya. Tetapi dia belum mengalami Tuhan secara pribadi. Tetapi melalui masalah yang dia hadapi, dia berkata seperti ini, aku mengalami Tuhan, aku merasakan Tuhan secara pribadi. Itu melalui apa? Melalui sebuah hubungan. Dia datang sama Tuhan di tengah-tengah keterpurukannya. Dia memiliki hati yang sungguh-sungguh. Disitulah Tuhan berkarya secara luar biasa dalam kehidupan. Karena itu pada pagi hari ini Bapak Ibu, poin yang pertama yang ingin saya sampaikan, kita harus konsen dalam hal ini mengenai ajaran-ajaran palsu. Kenapa? Ini poin yang pertama yang bisa menggerus komitmen seseorang untuk setia. Ini yang bisa mengalihkan perhatian seseorang. Kalau yang masuk itu sudah nggak benar, bahaya. Tapi saya kita percaya, ya, kita adalah orang-orang yang selalu membaca kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Yo, tadi pagi siapa yang baca? Jadi pribadi yang mencintai Tuhan melalui firman-Nya. Kita menjadi pribadi-pribadi yang mencintai Tuhan melalui hubungan kita dengan Tuhan, melalui saat teduh, melalui hal-hal yang baik. Saya juga kadang ngomong, saya disakiti sama Tuhan, saya langsung ngomong, bukan disakiti sama manusia, saya langsung ngomong. Walaupun mungkin Tuhan gak ada gitu ya, saya langsung ngomong, Tuhan, dia menyakiti hatiku, itu saja. Kenapa? Karena Tuhan itu pembela saya. Kadang saya ngomong sama orang, gitu aja kok, ya kan? Tetapi hati manusia siapa yang tahu? Bapak Ibu nggak tahu hati saya sedalam apa. Tadi pujian praise yang kedua 1, 2, 3, tanpa sadar saya meneteskan air mata. Kadang ada di dalam sukacita, kadang juga ada di dalam duka cita, tetapi Tuhan tetap menyertai saya. Tadi nyanyi, tapi ya langsung saya pusat-pusat gitu. Kenapa? Waduh, takut dia lihat, waduh kok nangis gitu. Bercanda. Kenapa? Tuhan itu begitu baik dari setiap kehidupan kita. Amen. Sampai kita ada detik ini semua karena kebaikan dan kasih anugerah Tuhan. Dan saya juga percaya dulu Tuhan tolong kita. Hari ini, esok dan seterusnya Tuhan akan menjadi pembela dalam setiap kehidupan kita. Amin.
hal yang kedua yang menjadi perhatian kita dan perhatian Rasul Paulus, sesuatu hal yang bisa menggoyahkan komitmen seseorang. Yang kedua, di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-10. 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-10 saya akan bacakan bagi kita semua. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Krekes telah pergi ke Galatia, Titus dan Dalmatia. 2 Timotius ini adalah surat Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Timotius 1, Timotius 2. Ini adalah surat yang disampaikan kepada anak rohaninya. Dia mengungkapkan perasaannya dan dia juga menghimbau kepada Timotius bahwa Paulus sudah memberitahukan bahwa ternyata murid yang lain dari Rasul Paulus yang dekat juga dengan Rasul Paulus yang namanya Demas itu meninggalkan Rasul Paulus dan Tuhan. Karena apa? Karena dia lebih memilih mencintai dunia. Dari poin ini saja saya bisa katakan komitmen seseorang yang setia sama Tuhan bisa tergerus karena dia lebih mencintai dunia. Dunia dalam hal apa? Dalam hal yang negatif. Itu Bapak Ibu jauh lebih paham. Kalau kita jalan-jalan Pak, refreshing ke gunung, itu kan juga menikmati dunia. Kita jalan-jalan Pak ke tempat perbelanjaan, menikmati. Apakah itu juga menikmati dunia? Iya, tetapi dengan hal yang lain. Tetapi seseorang ketika dia lebih mengutamakan dunia daripada Tuhan, saya ingin percaya lama-kelamaan imannya, komitmennya akan tergerus. Hal-hal yang nampaknya enak untuk daging, ya memang enak kalau daging ini kita manjakan dengan semua kemegahannya. Ingat, Tuhan Yesus pun pernah dicobai oleh iblis tentang hal ini. Ketika Tuhan Yesus lapar, ya, detik-detik dia hendak berbuka, namun dia belum berbuka, ya, di kondisi yang dimana dia begitu lapar karena dia berpuasa selama 40 hari. Ya, dia diperhadapkan dulu dengan yang namanya batu menjadi roti. Itu tidak dilakukan sama Tuhan. Ya, terus dia diperhadapkan di atas bumbungan bait Allah. Iblis berkata, ayo kamu kan Tuhan, jatuhkan dirimu. Nanti akan ada malaikat-malaikat yang akan menatang kau sehingga kau tidak sampai terangkut batu. Itu pun tidak dilakukan sama Tuhan. Dan yang terakhir, iblis melihatkan semua kemewahan dunia. Saya yakin dan percaya, Bapak Ibu tahu kisah Sodom dan Gomora? Ya seperti itu. Orang mulai hidup dalam perzinahan, ya, dan lain sebagainya. Itu kenikmatan yang ditawarkan oleh si jahat kepada Yesus pada saat itu. Tetapi Yesus menolaknya. Nah, ini pun menjadi sebuah sorotan Rasul Paulus, dan itu disampaikan kepada Timotius. Jangan sampai Timotius, maksudnya jangan sampai Timotius ini seperti Demas yang meninggalkan Tuhan, meninggalkan Rasul Paulus hanya untuk mencintai dunia. Itu maksudnya kenapa dia menulis kepada Timotius. Jangan sampai seperti itu. Memang tidak disampaikan secara detail mencintai dunia itu seperti apa, tapi saya ingin percaya mencintai dunia di sini dalam konotasi yang negatif. Kita boleh menikmati dunia, tetapi Tuhan itu yang lebih utama. Kalau kita tahu Tuhan ada dalam diri kita, maka saya ingin percaya kita menikmati segala sesuatu itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya mungkin agak berat Bapak Ibu, bagi saya juga berat. Tetapi ini berbicara mengenai sebuah komitmen dan tujuan akhir kita. Apa itu? Kehidupan kekal.
Jangan sampai dunia dengan segala keindahannya, dengan segala kemegahannya, itu ya, dalam hal-hal yang negatif menggerus komitmen kita untuk tetap setia sama Tuhan, menggerus ketaatan kita kepada Tuhan, menggerus komitmen kita untuk setia melayani Tuhan. Jangan sampai seperti itu. Ini menjadi perhatian yang luar biasa. Ini menjadi pusat yang luar biasa yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus, dan kepada kita menjadi sebuah perhatian kita, menjadi perhatian gereja juga. Jangan sampai ajaran-ajaran itu mempengaruhi kita, ya, mempengaruhi jemaat, termasuk saya, Bapak Ibu. Saya pun ada di tengah-tengah jemaat, walaupun saya bukan seorang gembala. Saya masih seorang, kalau sesuai dengan jabatan masih PDP, pendeta pembantu. Saya membantu staf pengembalaan di gereja. Kalau ada jemaat yang datang, penerima tamu belum datang, saya datang duluan, saya menerima tamu. Kalau jemaatnya datang terus, Pak, saya sakit begini, ya itu tugas saya, mendoakan dan lain sebagainya. Penting bagi kita untuk bagaimana berkomitmen sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dan saya juga percaya, yang paling belakang sampai yang paling depan, dari sisi kiri, sisi kanan, semua adalah pribadi-pribadi yang berkomitmen di hadapan Tuhan. Amen. Mau setia, mau taat kepada Tuhan. Tetapi perlu kita ingat, hal yang pertama, jangan sampai ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan menggerus komitmen kita kepada Tuhan. Dan itu sudah banyak terjadi. Jangan sampai kenikmatan yang ditawarkan oleh si jahat yang ada di dunia ini menggerus iman kita daripada Tuhan. Sudah ada buktinya, Bapak Ibu lebih tahu daripada saya. Buktinya banyak, bahkan mungkin ada di sekitar kita. Menjadi jemaat yang militan di hadapan Tuhan, menjadi pribadi yang luar biasa di hadapan Tuhan, itu dibentuk melalui sebuah proses. 2013 saya hampir mau meninggalkan Tuhan, hampir, dengan begitu banyaknya kesulitan yang harus saya hadapi. Tetapi Tuhan begitu baik. Ya, sebelum saya mengambil keputusan seperti itu, saya melihat bagaimana Tuhan begitu luar biasa bekerja dalam kehidupan saya. Jadi saya katakan, hari ini tetap setia sama Tuhan sampai detik ini. Bapak Ibu, saya nggak tahu Bapak Ibu seperti apa. Tapi yang saya tahu bahwa ketika kita setia sama Tuhan, Tuhan itu jauh lebih setia daripada kita. Mungkin nampaknya Bapak Ibu berkata, Pak, kok seperti ini aja, gak ada sesuatu yang wow gitu ya kan. Tetapi ingat, pertolongan kecil pun itu bagian dari kesetiaan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah memberikan masalah yang melebihi kekuatan kita. Tetapi ketika kita merasa nggak mampu untuk menghadapi setiap masalah, Tuhan katakan, datanglah kepadaku, berserulah kepadaku, aku akan memberikan jalan keluar. Datang sama Tuhan udah susah. Ayo Kak Bu. Datang sama Tuhan itu free, gratis, bisa dilakukan di mana saja, kapan saja. Tetapi terkadang kita enggan mau melakukannya. Kita lebih berusaha berpikir dengan kayaknya seperti ini, harusnya seperti ini. Boleh, tetapi yang utama adalah datang dulu kepada Tuhan. Bapak Ibu, poin yang kedua, jangan sampai dunia itu lebih tinggi posisinya daripada Tuhan di hati kita. Amin. Kita boleh menikmati dunia dengan segala keindahannya, boleh, asalkan itu tidak melanggar kebenaran firman Tuhan. Kemarin tim PAW saya yang
libur 3 hari kemarin, kami tim PAW jalan-jalan ke Trawas dan Pacet. Saya kira percaya jemaat Tuhan di sini juga sama ya. Nah, saya perhatikan juga di WhatsApp itu juga jalan-jalan juga. Puji Tuhan, luar biasa. Nah, kami jalan-jalan seharian itu 4 destinasi. Wah, mungkin bukan promo ya, 4 destinasi. Yang pertama itu kolam pancing di Pacet. Yang kedua itu air terjun di Delundung, gitu ya, di Trawas. Yang ketiga itu Garden Hood. Mungkin Bapak Ibu pernah ke sana ya, yang melihat view pemandangan terus sambil nongki bahasa kerennya sekarang. Yang terakhir kami ke Taman Banjaran di Trawas. Memang seharian itu memang di full waktunya. Tapi untuk apa? Untuk saling apa ya? Mempererat tim PAW yang supaya apa? Supaya kalau ada masalah satu dengan yang lain bisa clear ketika jalan-jalan itu. Untuk apa? Untuk tahun 2024 melayani lebih baik lagi. Itu kami. Memang biayanya ngepres, jadi kami full 1 hari itu pas destinasi kami nggak ada istirahatnya cuma di kendaraan aja. Nah, yang ini saya sampaikan adalah ketika kita berkomitmen sama Tuhan, ketika kita betul-betul datang sama Tuhan, kita lebih mengutamakan Tuhan daripada keinginan-keinginan dunia kita. Saya tidak percaya Tuhan pun akan lebih mengutamakan kehidupan kita. Amen. Jangan sampai iman kita tergerus karena dunia. Jangan sampai iman kita hancur gara-gara ajaran-ajaran yang nggak benar. Karena itu apa? Kuatkan diri kita, berjaga-jaga mengapa? Hubungan kita secara pribadi sama Tuhan melalui apa? Melalui kebenaran firman Tuhan juga. Sehingga ketika ada orang ngomong yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita bisa berkata, tidak, firman Tuhan di Alkitab berbicara seperti ini. Kenapa? Karena kita paham firman Tuhan. Nah, poin yang ketiga yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada kita menjadi perhatian di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-8. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-8 dari 1 Korintus pasal yang ketiga saya akan bacakan. Aku, siapa aku di sini? Paulus berkata seperti ini. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberikan pertumbuhan. Ayat yang ke-8, baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Kalau Bapak Ibu baca perikop dari ayat ini berbicara mengenai perselisihan. Hal yang ketiga yang ingin saya sampaikan, jangan sampai komitmen kita kepada Tuhan tergerus. Kita selalu menjaga kesatuan, hindari perselisihan satu dengan yang lain. Kenapa? Karena dampak dari perselisihan, Bapak Ibu akan berkata seperti ini, sudahlah nggak usah gereja-gereja di situ lagi. Itu dampak dari perselisihan yang pertama. Yang kedua, dampaknya adalah sakit hati. 100% benar. Kenapa? Karena ini yang sering saya alami dan ini yang sering saya lihat. Orang kalau terjadi perselisihan di sebuah gereja, maka yang akan muncul adalah kata-kata, aku nggak akan ke sana lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, menimbulkan sakit hati. Itu loh orang yang pas datang lihat dia lagi, mencet. Di sini ada ya? Nggak ada ya. Wah, luar biasa. Memang jemaat Tuhan di sini berkomitmen di hadapan Tuhan. Memang di sini nggak ada Bapak Ibu. Di sana sini banyak gitu ya. Ya, ini menjadi sebuah pelajaran. Dan ini yang terjadi di Korintus. Ada yang datang mengaku-ngaku, oh, aku lebih hebat, aku dari golongan Paulus. Ada yang datang juga berkata, oh enggak, pelayanan aku lebih hebat, aku dari golongan Apolos. Mereka berkata seperti itu. Kalau sama-sama berkata seperti itu pasti ada perselisihan. Ada yang berkata, aku lebih hebat dari kamu. Contohnya gitu ya, pemain keyboard ngomong, aku lebih hebat dari kalian bertiga gitu ya kan.
Pasti ada perselisihan. Ini saya dapati di salah satu gereja di tempat. Tetapi jika semua berkata, oke, kita sama-sama melayani Tuhan dengan tulus, ya tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih rendah, maka saya juga percaya pelayanan kita akan menjadi luar biasa. Amin. Amin. Hindari hal yang seperti itu. Kenapa? Karena pasti akan menimbulkan sakit hati. Wes gak pelayanan lagi di situ. Ketemu orang itu menghilangkan damai sejahtera. Bagus kalau dia masih gereja di tempat lain, tapi kalau dia sudah tidak mau ke gereja sama sekali, itu yang bahaya. Apalagi dia simpan sakit hatinya. Orang itu ya, lek ketemu, lek iso tak sawat dasi karo balon gitu ya. Rasa enggak ya? Tetapi ketika kita betul-betul menghindari yang ini, ada sebuah kesatuan di sana, kita akan lebih berkomitmen sama Tuhan. Amin. Kita akan lebih berkomitmen. Tuhan mau hujan angin, hujan badai seperti apapun, waktunya melayani tetap melayani. Kenapa? Karena firman Tuhan juga sudah berkata, engkau yang setia melayani Tuhan akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Yang hendak berpergian jauh, ini Tuhan Yesus yang berbicara melalui sebuah perumpamaan yang namanya perumpamaan talenta. Ketika tuannya hendak pergi jauh, dia meninggalkan sebuah wasiat kepada pegawainya. Yang pertama 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Saya tidak membahas lebih detail lagi, tetapi yang saya sampaikan adalah belajar menjadi pribadi yang bertanggung jawab di dalam sebuah pelayanan. Itu juga bagian dari komitmen. Kalau kita bertanggung jawab dengan yang dipercayakan dalam kehidupan kita, firman Tuhan berkata, kalau kita setia dalam sebuah perkara yang kecil, ini kan berbicara kesetiaan, ini berbicara tentang sebuah tanggung jawab. Kalau kita dikasih sebuah pekerjaan yang kecil dan kita bertanggung jawab dengan pekerjaan itu, firman Tuhan berkata, kita juga akan dipercayakan perkara-perkara yang lebih besar. Itu kata firman Tuhan. Dan itu diperlukan yang namanya kesetiaan dan ketaatan. Dan itu berbicara mengenai komitmen kita kepada sebuah pelayanan. Amin. Amin. Bapak Ibu, saya kira percaya ketika kita setia sama Tuhan, Tuhan jauh lebih setia kepada kita. Ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan Yesus, tolong aku, Tuhan pasti akan menolong kita. Amin. Amin. Tetapi jangan sampai ajaran palsu, jangan sampai kenikmatan dunia, jangan sampai perselisihan itu menggerus komitmen kita di hadapan Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Ayo katakan kanan kirinya, ojo selisih ya. Amin Bapak Ibu. Oke, puji nama Tuhan. Saya undang pemain musik bisa sama saya, bantu saya, BL. Kita naikkan pujian yang terakhir tadi. Bapak Ibu, Tuhan itu sungguh baik. Amin. Tuhan itu sungguh baik dalam setiap kehidupan kita. Tetapi terkadang kita ingin melihat kebaikan Tuhan itu yang besar aja ya. Tapi justru Tuhan selalu memberikan kita kebaikan walaupun kecil. Tuhan tetap memberikan kebaikannya dalam setiap kehidupan. Amin. Bagi kita kecil, gitu ya. Tetapi bagi Tuhan itu luar biasa. Tetap setia Bapak Ibu, tetap berkomitmen di hadapan Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Kuasa nyata dalam setiap kehidupan kami, Bapak. Kami mau setia kepada Tuhan, kami mau berkomitmen kepada Tuhan. Seluruh hidup
kami di pada pagi hari ini, di mana kami sebagai muridmu, sebagai anakmu, sebagai orang-orang kepercayaanmu, sebagai yang kau hargai, di mana dunia tidak menghargai kami. Biarlah kami punya komitmen di hadapan Tuhan, Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja. Biarlah komitmen kami tidak tergerus oleh ajaran-ajaran palsu, ajaran dari dunia, adat, ataupun apa yang membuat kami menjauh. Tapi biarlah satu hal, Engkau satu-satunya Allah kami. Amin. Dan komitmen kami pun tidak tergerus oleh karena kenikmatan dari dunia yang ditawarkan, baik dalam pergaulan, baik dalam pertemanan, baik dalam situasi apapun. Tuhan, biarlah komitmen kami tidak luntur, karena Kau lebih dulu mengasihi kami, Kau lebih dulu melayani kami, sehingga kami boleh melayani. Dan biarlah komitmen kami tidak luntur juga oleh karena perselisihan satu dengan yang lain, karena yang kami layani adalah Tuhan, bukan manusia. Sehingga kalau kami melayani itu karena Tuhan sudah mati di kayu salib untuk kami, dan tidak selayaknya kami meninggalkan Tuhan, meninggalkan pekerjaan Tuhan hanya karena oknum orang dan sebagainya. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Berkati hamba-Mu dalam pelayanannya, dalam kehidupannya. Tuhan yang memberkati, Kau lebih tahu apa yang dibutuhkan. Kau yang memberkati. Bapak Keri Molina Tuhan, dan kami semua Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah Tuhan yang juga memberkati kami. Karena kami akan setia, akan selalu berkomitmen kepada Allah kami, Tuhan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih kiranya sukacita dan sejahtera-Mu yang terus Roh Kudus kerjakan dalam hati kami, membuat kami terus punya komitmen sampai Maranatha, sampai Tuhan datang. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus berdoa dan syukur. Haleluya, amin. Mari kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan untuk keberkatan yang luar biasa pagi hari ini yang sudah kami terima. Untuk firman-Mu yang sungguh luar biasa, dan karena itu menjadi dalam firman kami, dan juga mendatang mau memberi yang terbaik Tuhan. Apa yang kami beri Tuhan dalam menjadi bagi Indonesia ini untuk dalam kerajaan bumi ini. Terima kasih Tuhan, dan dalam nama Yesus kami siap memberi yang terbaik dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Gusti
Ya, ini secara simbolis bahwa kita kita menyerahkan akta ataupun surat baptisan ya, ini secara simbolis saja. Selamat lahir baru buat saudara Dino. Tiba saatnya kita mau mulai beribadah kita, mari kita mengucap syukur Tuhan karena pada hari ini kami telah melakukan ibadah. Biarlah itu pujian penyembahan kami berbau di hadapan Tuhan. Dan kami sudah mendengar firman-Mu, biar Roh Kudus yang memeteraikan dalam hati kami supaya tidak lewat dari telinga kami, tapi biarlah mengendap dalam tanah yang subur itu dalam hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Biarlah Tuhan hari ini yang bertugas semua yang memberkati jemaat-jemaat yang sudah datang Tuhan. Kau yang memberkati setiap pribadi, setiap rumah tangga. Tuhan, Kau tahu kebutuhan mereka dan Tuhan yang memberkati. Kau adalah jalan kebenaran kehidupan. Tuhan, kami percaya kalau mereka setia dalam komitmen mereka, penyertaan-Mu ada dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan, kami berdoa untuk saudara Andi yang hari ini boleh datang kembali setelah kami doakan beramal. Kami biar lewat Roh Kudus Tuhan, kami percaya Tuhan Kau yang berbicara terus, Kau yang memberkati Andi, masa depannya Andi, pekerjaannya Andi, apapun yang dilakukan Tuhan Kau yang memegang benar-benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, Kau terus juga berbicara pada yang lain. Terima kasih Bapak, terima kasih Kau yang beracara dalam acara pemberkatan nikah Lia dan Dino Tuhan. Biarlah Kau yang terutama dan yang menjadi perutama selama-lamanya. Mereka memegang komitmen di hadapan Tuhan. Karena sekali dipersatukan oleh Tuhan, tidak ada yang menceraikan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Daripada Indonesia yang sudah melalui pemilu, biarlah ada keamanan dan ada perlindungan dari Tuhan untuk Indonesia, negara tercinta Republik Indonesia. Dan biarlah kami boleh tetap beribadah dengan aman dan damai. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau hari ini Tuhan kami masih akan melakukan satu dan lain hal, Tuhan Kau yang memberkati. Dan juga perjalanan dari jemaat pulang ke rumah, perlindungan-Mu, malaikat-Mu beserta dengan mereka, sehingga kami boleh menikmati hari ini dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Kiranya berkat dari Allah Bapa dan Saudara, di dalam nama yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, sebab Roh Kudus
kiranya memberkati, menyertai, melindungi mulai saat ini, pagi ini, sampai para tamu yang sekali kembali. Iya, percaya katakan